apakah lembaga Anda memiliki mekanisme kaderisasi, apakah kemudian ini menjawab organisasi tersebut akan sustain atau organisasi tersebut akan berhenti pada suatu masa. Sekarang bertati-tati karena persoalan pada krisis kepemimpinan yang ada di organisasi. Jadi teman-teman, hari ini kita ada dalam seri berbagi kedua Q3. Kali ini Q3 mengangkat tema kepemimpinan angkatan muda di organisasi masyarakat sipil. Pelatihan peningkatan kapasitas ini juga difasilitasi oleh Jejaring Lokadaya melalui platform Q3. Bekerja sama dengan Sadaya juga didukung oleh program Co-Evolve 2. OMS atau Organisasi Masyarakat Sipil itu ibarat jantungnya demokrasi. OMS ini yang jadi suara kita semua memperjuangkan keadilan, keberagaman, keberlanjutan, dan juga hak asasi nih. Tapi pertanyaan besarnya, siapakah yang akan terus membawa obor perjuangan ini ke depan? Apakah kaderisasi di organisasi kita ini sudah benar-benar jalan? Atau apakah generasi muda sekarang sudah diberikan ruang, diberikan kepercayaan untuk naik ke level kepemimpinan? Nah, teman-teman semua sudah ada bersama kita di sini ada Bang Andi Iskandar dari Jejaring Mitra Kemanusiaan. Action, silahkan Bang Is. Selamat siang, ketemu kembali di sesi 2 pemimpinan muda di OMS. Ini nanti akan menjadi diskusi. Saya hanya menyediakan beberapa slide untuk men-trigger diskusi kita atau menjadi entry point untuk kita bisa diskusikan bersama. Lanjut, Mas. Kita pahami bersama bahwa secara etimologi bahwa kaderisasi itu sebenarnya diasumsikan atau didefinisikan sebagai upaya organisasi untuk mengaktualisasikan potensi manusia sesuai ideologi yang dimiliki. Ya, di situ sebenarnya kekayaan uh, kaderisasi itu ada pada pengetahuan, kemudian sikap kepemimpinan, dan keterampilan-keterampilan yang up to date yang kita harapkan. Nah, umumnya proses kaderisasi dilakukan oleh para kader hingga akhirnya membentuk gambaran organisasi yang jelas. Ini yang perlu kita maknai sebagai sebuah proses yang seharusnya setiap lembaga wajib memiliki kerangka kaderisasi yang jelas. Nah, kaderisasi di dalam organisasi itu adalah sebuah proses yang sangat penting, bukan hanya penting menurut saya, tetapi hal yang sangat penting dalam membangun dan mempertahankan eksistensi suatu organisasi. Saya sudah saya informasikan di beberapa pertemuan sebelumnya, saya ini termasuk generasi yang kemudian terlibat dalam organisasi masyarakat sipil di saat usia saya itu baru sekitar 20 menjelang 30. Memutuskan untuk terlibat dalam organisasi masyarakat sipil itu sebuah pilihan, ya, sebuah pilihan di mana hampir sebagian dari kita di zaman saya itu agak kurang merasa eh, apa, berbakat atau berpotensi untuk menjadi abdi negara. Walaupun pada saat saya selesai kuliah itu peluang itu ada untuk masuk ke ranah yang namanya sekarang itu ASN. Tetapi eh, saya melihat bahwa beberapa saudara-saudara saya yang jadi abdi negara itu kemudian seperti eh, pekerja yang tidak memiliki kekuatan inovasi, tidak memiliki ruang gerak kreatif dalam. Ketika saya memutuskan untuk bergabung, ini memang di lembaga kami pada saat itu memang sedang melakukan proses eh, apa adanya putus generasi dan kemudian berupaya untuk mencari generasi baru untuk melanjutkan pemimpinan. Nah, saya coba untuk bergabung, kemudian akhirnya saya merasa bahwa inilah eh, apa ya apa yang selama ini saya cari.
Jadi bagaimana kita eh, berkreasi, inovatif, dan memiliki semangat membantu, terutama pada kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip saat itu tidak didengar dan tidak dilayani oleh negara. Nah, itulah yang saya sebut sebagai aktivis NGO itu adalah sebuah pilihan prestasi atau sebuah pilihan karir. Kaderisasi di organisasi sendiri itu merupakan sebuah proses di mana dari eh, generasi A ke generasi B itu merupakan sebuah kelanjutan, tidak putus di dalam. Nah, ini kalau sebuah organisasi mampu membuat atau mempertahankan proses kaderisasi organisasinya, maka kemudian tidak akan terjadi krisis kepemimpinan di dalam sebuah lembaga. Jadi banyak banyak opsi, banyak pilihan kira-kira yang potensi untuk kemudian melanjutkan kepemimpinan berikutnya siapa, mana orangnya, kapasitasnya sudah teruji, memiliki keahlian khusus dan sebagainya. Sehingga eh, banyak di antara OMS yang dulunya eksis eh, 10-20 tahun lalu itu kemudian sekarang tertatih-tatih karena persoalan pada krisis kepemimpinan yang ada di organisasinya. Semua staf, relawan, dan karyawan itu adalah aset sebuah organisasi. Maka tolong buat mekanisme kaderisasi yang itu bisa mengarah pada bermunculan orang-orang atau kader-kader yang mampu menjadi pemimpin masa depan. Nah, kaderisasi organisasi itu mencakup tiga hal saja. Yang pertama adalah bagaimana proses merekrut. Kemudian setelah masuk, bagaimana proses kemudian kita mendampingi, menginduksi dan membina kaderisasi orang-orang yang menjadi staf dalam organisasi. Jadi kaderisasi itu tidak hanya membuka peluang orang-orang belajar eh, di dalam organisasi, tetapi ini juga peluang untuk menata kelola kaderisasi di dalam organisasi. Ya, di mana-mana semua organisasi itu saat ini itu main comot orang aja gitu ya. Ketika ada project kemudian buka eh, apa buka lowongan kepada semua orang untuk bekerja dengan kriteria-kriteria. Kemudian ketika masuk mereka sendiri nggak firm dengan ideologi kita, nggak sepakat dengan apa yang kita lakukan, nilainya juga beda dengan nilai organisasi, sehingga ini proses rekrutmen di awal itu sudah sangat tidak baik karena tidak mengutamakan eh, melibatkan orang-orang atau kader-kader di dalam organisasi sendiri untuk menjalankan mandat dan nilai-nilai organisasi. Yang kedua itu adalah transfer nilai. Ini kaderisasi melibatkan atau penurunan dan transfer nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai manajemen kepada semua anggota atau kepada semua staf di lembaga. Nah, ini di dalam asesmen itu ada pertanyaan, apakah lembaga Anda memiliki mekanisme kaderisasi? Jika ada, apa bentuknya? Gitu. Dan apakah lembaga memiliki pembiasaan atas upaya-upaya transfer pengetahuan? Kemudian yang terakhir adalah apakah kemudian ini menjawab organisasi tersebut akan sustain atau organisasi tersebut akan berhenti pada suatu masa. Kalau di Lokadaya sendiri kan kita lihat tadi ya, di awal prolog itu ada video, itu sekarang Lokadaya sudah menghimpun 250 lebih NGO di seluruh Indonesia dengan lintas isu, multi isu, yang kemudian bergabung, berjejaring. Manfaatnya sendiri sebenarnya secara strategis ya, saya mengambil yang strategis saja. Memastikan keberlanjutan organisasi, di mana kaderisasi menjadi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, siap mengemban kepemimpinan organisasi, dan tidak terjadi krisis kepemimpinan ketika organisasi tersebut melakukan proses kaderisasi. Nah, ini akan juga menjamin bahwa visi serta tujuan organisasi itu terus dapat dipertahankan. Nah, ini bicaranya tentang eksistensi dan bicaranya tentang existing gitu. Apakah eksistensinya bisa kemudian
menjawab tantangan dari masa ke masa. Nah, kaderisasi juga merupakan ladang transfer pengetahuan. Ini yang penting ya. Jadi eh, ketika pemimpin yang lebih duluan atau staf dari organisasi itu lebih duluan masuk, itu saya pernah melakukan asesmen kecil-kecilan di lembaga kami. Itu sebenarnya karena tidak memiliki jenjang eh, apa jenjang transfer pengetahuan atau budaya transfer pengetahuan yang baik, maka kapasitas orang yang masuk lebih dulu itu bisa dikejar dengan orang yang masuk 10 tahun kemudian. Ya, karena begini, eh, ilmu atau skill, ya, knowledge dan skill yang didapat oleh orang-orang yang terdahulu itu sebenarnya eh, aksesnya masih terbatas pada bahan bacaan, terbatas pada training-training yang dikapasitasi oleh organisasi. Di era sekarang, asupan informasi dan pengetahuan itu bisa dari mana saja. Nah, ini yang paling dikuasai oleh generasi eh, M dan Z, Y dan Z ya, di mana generasi inilah yang paling menguasai dan paling pintar mencari ilmu pengetahuan. Cuman persoalannya pengetahuan itu harus dinalar lagi, harus disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Tapi jika ingin perubahan, maka lakukan perubahan itu pada generasi yang eh, lebih muda. Ya, sama seperti ketika negara ini baru dibentuk kan, Presiden Soekarno pernah bilang, siapkan saya 10 anak muda, saya akan mengguncang dunia. Nah, kaderisasi juga eh, ini sebenarnya mewariskan nilai-nilai organisasi dari generasi senior, ya. Kemudian secara eh, eh, apa komunal atau secara paket, jangan setengah-setengah ya, jangan sedikit. Itu harus diserahkan kepada generasi di bawahnya, ya. Jadi senior ini harus menjadi mentor bagi junior-junior di lembaganya. Nah, dinamika pemimpinan mengacu pada perubahan, perkembangan peran serta karakter kepemimpinan yang jadi mereka punya definisi-definisi yang sekarang itu sudah dikunci pada nilai-nilai yang positif, ya. Walaupun kampanye terhadap generasi Z yang rapuh, generasi Z yang gampang putus asa, generasi Z yang gampang memutuskan untuk sehingga banyak kejadian-kejadian anak muda sekarang cepat memutuskan untuk melakukan aksi bunuh diri. Itu sebenarnya hanya kasuistik. Sampai saat ini saya masih yakin bahwa bonus demografi Indonesia dengan angka produktivitas di atas 70%, usia produktivitas di atas 70%, tidak belum terlambat waktunya untuk kita melakukan eh, intervensi yang kemudian tidak terjadi pemutusan generasi masa datang. Nah, ini karakternya, adaptasi dan inovasi. Kemudian berani mengambil risiko. Kalau orang senior itu biasanya lebih banyak pertimbangan-pertimbangannya. Walaupun mau mengambil keputusan yang berisiko, dia mencari jalan untuk risiko terkecil. Jadi memutuskan itu lama. Kalau anak muda sekarang, memutusnya itu cepat. Memutuskan segalanya itu cepat. Resikonya belakangan. Nanti resikonya kita tanggung bersama. Tapi memutuskan sesuatu itu bisa cepat. Karena masih kurang dalam mempertimbangkan hal-hal yang eh, berasumsi gitu. Nah, ini yang perlu kita lihat bahwa potensi mereka memang potensi eh, apa ketangguhan ya. Jadi berani mengambil risiko, berorientasi pada kolaborasi. Kecuali anak-anak muda yang memiliki apa memiliki kesan bahwa tidak bisa bekerja dengan tim, tetapi rata-rata anak muda kita sekarang itu eh, selalu eh, menyukai aksi-aksi kolektif atau aksi-aksi kerjasama, kolaborasi. Ya, ini biasa menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi
generasi di masa depan. Kemudian juga memiliki semangat perubahan, ini yang penting. Mereka memiliki keinginan kuat untuk berubah zaman dari yang dulunya sedikit kurang pasti masa depan mereka di zaman itu. Di zaman ini mereka yakin masa depannya bisa lebih baik. Tantangannya sendiri itu sebenarnya hanya saya melihatnya dalam tiga hal. Yang pertama adalah eh, masih terdapat di organisasi masyarakat sipil itu kesenjangan generasi. Jadi pemimpin muda itu perlu dimediasi atau perlu didampingi dalam mengambil keputusan atau menjalankan nilai-nilai organisasi ya sifatnya itu memiliki challenge ini di kuat. Yang kedua, mental dan emosional. Nah, pemimpin muda membutuhkan kematangan ini ya di dalam memimpin sebuah organisasi. Nah, keterbatasan pengalaman ini eh, beberapa aktivis organisasi kemudian eh, apa akan pesimis meletakkan tanggung jawab organisasinya pada generasi muda karena persoalan eh, mereka udah membangun bertahun-tahun membangun trust ya, kepada donor, kepada mitra strategis, pada instansi leading sektor dan sebagainya. Nah, ketika ada penggantian ini, itu sebenarnya mereka sangat apatis dengan apakah mereka bisa seperti saya merawat jaringan. Nah, hampir sebagian besar senior itu belum memutuskan secara absolut mereka berada pada ruang. Peran pemimpin muda itu kembali ke tiga hal. Yang pertama, agent of change, ya, dengan inovasi dan perbaikan dalam berbagai bidang. Kemudian membangun masa depan, mereka memiliki banyak uh, peran penting dalam mengisi masa depan yang lebih baik. Kemudian bisa berkelanjutan dan aspek keadilan juga lebih kuat di dalam diri mereka. Kemudian jembatan generasi. Ini menjadi jembatan antara tua muda, pertemukan perbedaan pandangan. Jadi senioritas itu sebenarnya gap-nya ada pada pandangan, ada pada pengalaman. Ya, orang biasa sebutnya sebagai jam terbang. Kenapa penting pemimpin muda? Ya, yang sekali lagi saya ingatkan bahwa eh, organisasi masyarakat sipil itu eh, hidup, ya, tumbuh, hidup dan berkembang itu berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan eh, organisasinya atau tujuan organisasi. Ya, biasa dibahasakan dalam konteks misi dan visi organisasi. Pemimpin muda itu diharapkan membangun masyarakat yang lebih baik. Ya, tahulah Indonesia ya dengan keterpurukan eh, beberapa. Jadi Indonesia itu dananya, duitnya habis bukan untuk kepentingan masa depan. Organisasi masyarakat sipil dengan kepemimpinan muda sebenarnya hal yang perlu dirubah adalah yang itu, di mana kuasa pemerintah yang sudah eh, bersekutu dengan para eksplorasi eh, sumber daya itu sebenarnya eh, misinya atau visinya itu jangka pendek, tidak bisa menjamin generasi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Dan semua anggaran negara kita itu habis pada kontestasi politik. Ini yang eh, beberapa NGO mengamati. Jadi membiayai anggota dewan, membiayai proses pemilihan mulai pilkada, membiayai proses itu semua ditanggung negara. Pesta demokrasi ini menghabiskan banyak APBN, APBD dan banyak sumber-sumber pendanaan. Tapi ketika dilihat pelibatan anak muda dalam kontestasi atau pesta demokrasi mendapat apa, ruangnya di mana, partisipasinya sampai seberapa jauh. Nah, ini yang kita lihat sebagai sebuah gap besar
bahwa negara ini memang tidak pikirkan mau bawa kemana generasi ke depan. Ya, jadi ini peran masyarakat sipil sebenarnya berupaya agar masyarakat sadar bahwa ada generasi yang perlu kita eh, pikirkan, ya, yang akan hidup 10, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Dia juga harus memiliki kekayaan atas sumber daya. Kesimpulan saya, ini slide terakhir ya, bahwa dinamika kaderisasi pemilih muda itu fenomena penting yang perlu dipahami dan diikuti untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Yang pertama, tolong dibaca berulang-ulang supaya masuk ke dalam eh, alam berpikir dari umur kita. Kemudian pemimpin muda itu membawa potensi besar untuk perubahan positif dan membangun masyarakat yang lebih baik di masa depan. Nah, apakah betul kesimpulan saya? Nanti kita diskusikan pada sesi tanya jawab. Kawan lo ke deh sekarang adalah sesi tanya jawab. Kawan-kawan yang mau bertanya boleh untuk raise hand menggunakan fitur raise hand atau nah ini Bang Is kalau misalnya kita kan sering ini berbeda pandangan dengan generasi sebelum kita. Kalau menurut Bang Is, bagaimana kira-kira cara terbaik agar pemimpin muda dan juga senior bisa saling belajar dan juga tumbuh bersama, bukannya justru saling menjauh seperti itu, Bang? Jadi, eh, teman-teman yang lebih senior itu sekali lagi saya bilang eh, mereka melanggengkan relasi kuasa yang cukup menjadi problem juga di organisasi masyarakat sipil. Eh, Beberapa senior merasa bahwa kekayaan intelektual yang saya miliki itu tidak segampang itu akan saya transfer pada generasi ke depan. Tergantung strategi anak muda sekarang bagaimana menjadikan senior itu sebagai mentor. Dan saya yakin bahwa mereka atas ideologi itu mereka tidak akan sepelit itu berilmu kepada juniornya. Apalagi bersama-sama di satu lembaga yang memiliki nilai dan tujuan yang sama. Uh, Generasi sekarang itu perlu diupdate dengan caranya. Jadi teori-teori dasarnya sama sih. Teori pemberdayaannya sama tetap, teori community organizing-nya sama, teori fasilitasinya juga sama, pemetaan, ansosnya, ini itu semua sama teorinya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu nggak ada yang. Tapi caranya yang perlu diupdate. Anak-anak sekarang itu udah malas tuh. Bahwa kalau kita dulu itu hanya dikasih spidol dengan kertas plano, diceburin tuh di masyarakat. Coba bikin perencanaan sama-sama tentang misalnya kenapa perlunya eh, hutan mangrove di daerah pesisir. Bikin analisis sosialnya seperti apa. Tinggallah dengan masyarakat, tahu problemnya apa. Generasi sekarang itu lebih pada eh, fasilitas teknologi yang menjadi alat kerja mereka. Ya, jadi saya juga kadang-kadang diajarin tuh teknologi sama junior-junior saya. Ini yang harus kita apa ya kompromikan nih dengan generasi lalu dan generasi sekarang. Jadi memang eh, caranya yang perlu kita perbaiki bersama. Oke, Bang Is. Nah, ini sekarang saya lihat ada banyak sekali pertanyaan di kolom chat. Boleh saya bacakan satu persatu? Bang Is langsung menjawab atau gimana, Bang Is? Kita kolek aja dulu ya. Ah, kalian aja, oke. Kalau begitu, ada pertanyaan yang pertama dari Mbak Riris Ramadhani. Kak, bagaimana pendekatan ataupun metode yang sesuai dalam melakukan kaderisasi? Nah, terus ada yang pertanyaan kedua dari Waklim Pekat Indonesia. Kita punya pengalaman di rezim Presiden Jokowi untuk melibatkan tokoh muda, tapi yang terjadi malah sebaliknya, yang tokoh-tokoh muda yang diharapkan malah menjadi bumerang dan banyak menimbulkan masalah. Bagaimana tanggapan narasumber? Apa tantangan utama yang dihadapi dalam memastikan keberlanjutan kaderisasi pemimpin muda dalam organisasi non-pemerintah seperti NGO, terutama dalam menjaga komitmen, integritas, dan juga kontinuitas nilai-nilai perjuangan organisasi? Mengingat dinamika generasi muda yang seringkali memiliki gaya kerja yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Itu dari Lilia Paramitra Indonesia. Yang pertama, terima kasih Mbak Riris Ramadhani ya.
Jadi pendekatan atau metode yang sesuai dalam melakukan kaderisasi itu dimulai dengan eh, proses bagaimana kita memilah antara kader yang sepakat berorganisasi di lembaga kita, kemudian lakukan proses seleksi alam. Jadi jangan eh, orang-orang yang sepakat bergabung di lembaga kita itu kemudian langsung diikat dengan proses yang kita bahasakan sebagai proses kontrak atau pekerja, ya. Biarkan mereka itu, sebaiknya mereka itu eh, di entry point dulu dengan jiwa kerelawanan supaya nilai-nilainya itu bisa konsisten, bisa bertahan lama. Kalau pekerja proyek, selesai proyeknya pasti akan kabur. Dan orang seperti ini, sense of belonging-nya terhadap organisasi itu rendah. Nah, jadi kalau saya metodenya adalah eh, cari entry point yang tepat untuk kaderisasi, ya, untuk kader-kader muda. Cari pendekatan yang tepat, isu yang mereka inginkan, kemudian itu yang dimulai dari isu itu. Jadi ketika organisasi masyarakat sipil butuh eh, sumber daya manusia, maka mereka itu otomatis hanya buka open recruitment saja, terima, wawancara sedikit, kemudian suruh jalan dengan konteks proyeknya. Tapi nilai-nilai organisasinya tidak ditanam pelan-pelan dalam konteks itu. Jadi akhirnya nanti ketika proyeknya selesai, nggak ada lagi yang bisa legasi yang bisa ditinggalkan oleh kader itu. Nah, pertanyaan kedua dari Mbak Waklin, ya, pekan Indonesia, pengalaman pelibatan tokoh muda di Jokowi. Ini agak beda ya, karena Jokowi itu kebutuhannya dengan anak muda itu buzzer. Jadi mereka kebutuhannya itu adalah bagaimana platform media jadikan model kampanye sosial dia membangun hegemoni pencitraan. Ya. Kalau ada yang menyebut statement saya ini adalah statement yang salah, tolong dikoreksi. Saya melihatnya begitu, bahwa eh, anak muda itu dimanfaatkan untuk bisa mengangkat citra. Dia sangat memfasilitasi itu kebutuhan anak mudanya, ya. Jadi memang dia punya tim khusus, ya, yang kemudian itu kerjanya hanya urusan teknologi, membuat buzzer, membuat kampanye hitam yang sebenarnya tujuannya adalah mengangkat citra dari orang-orang yang dikampanyekan. Hanya anak muda harus sedikit, karena dia agen perubahan, harus sedikit menalar tuh, apakah kita ini jadi objek atau justru kita diberi peluang untuk menjadi subjek dalam kerja-kerja yang dilakukan. Ya, kalau menjadi objek, janganlah, ya, karena menjadi objek itu sangat tidak berdaya untuk melakukan arus perubahan. Tapi ketika Anda berada pada posisi subjek, maka Anda akan mempengaruhi perubahan. Pertanyaan eh, persoalan tantangan yang dihadapi dan memastikan keberlanjutan kaderisasi pemimpin muda dalam organisasi. Ya, saya kira eh, tantangan ini juga tidak punya evidence base yang kuat, ya. Ini masih teori-teori eh, dasar pembuatan jurnal, atau teori-teori pembuatan apa definisi operasional. Tapi kemudian memastikan keberlanjutan kaderisasi pemimpin muda juga itu harus diaktualisasikan, tidak bisa diteorikan, ya. Seperti misalnya pemimpin yang senior saat ini sudah menyadari bahwa waktunya organisasinya itu melakukan proses generasi dan mempercayakan organisasi ini pada anak muda. Ini juga harus clear semua tuh, apakah penyerahan itu bersyarat atau penyerahan itu tanpa syarat, ya. Kalau bersyarat misalnya pengurusnya masih terlibat tuh sebagai board misalnya, sebagai pengurus atau sebagai apa, kemudian hal-hal teknis tetap diurusi oleh eh, pengurus-pengurus itu, tidak memberikan kewenangan khusus kepada pemimpin muda yang didelegasikan sebagai pemimpin dalam organisasi. Ini juga eh, ya saya belum bisa punya
gambaran jelas ya, uh, apakah tantangan ini betul dan apakah semua orang yakin anak muda bisa menjadi sustainability leadership dari organisasi masyarakat. Nah, kegiatan ini untuk memastikan itu loh, Mbak Isti. Memastikan apakah uh, dari tantangan jadi peluang, itu kemudian opportunity-nya, kemudian kelihatan tuh bahwa kita make sure nih, kalau generasi muda diberi tanggung jawab, organisasinya akan sustain. Untuk memastikan kalimat itu benar, kan, kita harus buktikan. Coba lakukan proses kaderisasi di organisasi. Ya, walaupun memang uh, ada risiko-risiko juga yang negatif ya, tapi harusnya itu diasumsikan bersama untuk bisa dimitigasi. Ya, kalau pekerja di NGO kan biasanya ada masa probation, uji coba lah. Kalau dia gagal ya kita balik ke format awal. Nah, organisasi juga begitu, nggak selamanya proses regenerasi ini seperti teori-teori yang saya sampaikan tadi. Ada juga asumsi kegagalannya. Jadi ya, tapi kalau mau tahu kita gagal atau tidak, atau kita berhasil, coba dulu, lakukan dulu proses itu. Nah, karena kita tidak berada pada ruang kognitif nih, pada ruang eh, pemikiran. Kita berada pada ruang aktualisasi. Jadi ya kalau mau memastikan itu coba dulu. Berani nggak Lydia dari para mitra ini mendorong itu semangat-semangat itu tuh di organisasi. Eh, Menyambung dari kegiatan sebelumnya, membahas tentang kaderisasi gitu ya untuk apa orang muda yang tergabung dalam NGO begitu. Ada memang banyak yang awalnya stimulus project dan akhirnya mereka punya idealisme gitu. Idealisme yang yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan itu begini, Pak. Kami orang muda ya yang termasuk dalam ya mungkin di bawah usia 25 tahun gitu ya. Em, Apa ya? Kami tuh punya banyak yang dihadapi. Maksudnya masalah menjadi pemimpin sendiri tuh untuk memimpin sendiri diri sendiri aja masih mencari jati diri dan untuk mengambil keputusan itu kadang memang benar yang sudah disampaikan. Halo, halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, silakan. Ya, terdengar. Halo. Jadi begini, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya untuk kami nih orang-orang muda gitu kan, biasanya suka mengambil keputusan itu secara apa ya, ya mikir belakang dah hasilnya kayak gimana. Yang penting di apa namanya dilakukan dulu. Nah, memang ada sisi positif dan negatifnya ya untuk apa namanya cara pengambilan keputusan seperti itu. Kalau menurut Bapak, sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu bagaimana sih yang lebih baiknya gitu ya? Apalagi kami itu eh, apa ya apa ya masih pada sesi mencari jati diri gitu. Entah itu menjadi pemimpin di eh, satu kelompok itu kan kadang juga apa ya ikut gitu loh apa namanya cara berpikirnya. Jadi kadang suka kadang suka apa ya eh, mengambil resiko gitu begitu Pak. Oke, silakan Eh, dicoba aja dulu Mas Chandra. Ya, ya, sudah oke. ini sudah Aman, aman, terdengar. aman. Ya, Ya, aman. ya baik, terima kasih. eh jadi terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh Bang Istadi, mungkin saya lebih menekankan perlunya apa ya pemimpin muda yang tanggap terhadap konteks lokal dan juga nasional. Nah, di level nasional, contohnya mungkin kemarin itu ada gerakan Dark Indonesia yang dilakukan oleh mahasiswa di mana pemimpin muda menyuarakan protes terhadap pemangkasan anggaran pendidikan. Nah, ini saya rasa menunjukkan bahwa kepemimpinan muda
tak hanya formal tapi juga kritis dan juga proaktif. Kemudian di konteks lokal, mungkin Bang Is juga tahu di Sulawesi Selatan kita lihat ada kisah nyata seperti Bahtiar, seorang kader dari salah satu partai politik yang berhasil masuk di DPR RI hanya dengan strategi media sosial tanpa bergantung dana yang besar. Nah, ini menurut saya bukti nyata bahwa pemimpin muda bisa efektif jika berani inovasi dan juga dekat dengan pemilih. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menurut Bang Is, figur pemimpin muda eh, seharusnya menyeimbangkan apa ya antara kritik sosial, misalnya gerakan Dark Indonesia ini, dan juga tugas administratif di organisasi formal. Kemudian mengacu pada strategi digital yang sukses seperti yang dilakukan oleh seorang Ismail Bahtiar. Nah, pelatihan seperti apa kira-kira yang dianggap paling efektif untuk meningkatkan literasi media sosial di kalangan calon-calon pemimpin muda? Mungkin itu pertanyaan dari saya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Baby ya. Jadi eh, yang pertama yang saya pahami bahwa eh, generasi sekarang itu ketika mau mengambil keputusan itu cepat ya. Dia mampu cepat menganalisa dan segera melakukan pengambilan keputusan. Tetapi kemudian persoalan risiko itu tidak sama dengan kelompok lebih tua. Kalau kelompok lebih tua itu mengutamakan berpikir terhadap risiko terkecil, kemudian mengambil keputusan. Nah, ini akan berbeda jauh dengan generasi sekarang yang keputusan dulu baru kemudian mitigasi risiko. Nah, apakah dua metode itu salah? Ini enggak ada yang salah. Tinggal ini bisa dikombin. Kalau teman-teman generasi muda merasa bahwa eh, apa ada gap besar antara generasimu dengan generasi yang lama, maka tolong analisis di ruangnya gap itu muncul. Proses generasi regenerasikah yang tidak terjadi, koordinasi dan kolaborasi yang tidak apik karena ada relasi kuasa, ataukah proses bagaimana eh, belajar bersama ya masih kurang eh, equal, kurang setara antara senior dan sehingga inovasi apapun dari junior itu akan tidak didengar oleh senior. Baby ini yang paling konsisten ya dari bulan minggu lalu sampai sekarang masih pertanyakan. Jadi sebenarnya eh, menemukan karakter anak muda itu prosesnya di zaman sekarang itu lebih cepat dibanding zaman-zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu ya kita nanti mencari karakter jati diri itu ketika usia SMA, usia SMA ke atas. Di kuliah itu baru dimantapkan. Saya juga heran kenapa baby di usia sudah masuk usia kerja ya usia 19 ke atas bahkan di bawah 25 itu masih mempertanyakan anak muda sekarang banyak yang tidak menerima atau belum firm terhadap sel menerima dirinya. Saya berkesimpulan agak beda. Anak muda sekarang itu di level SMP pun itu sudah mampu hobinya apa, teman circle-nya seperti apa, dia menginginkan aktivitas apa, itu udah kelihatan di level SMP. Saya mengamati anak saya seperti itu ya. Tapi di level SMA, dia itu udah mulai berpikir masa depan. Jadi ketika anak saya usia kelas 2, itu saya tanya, kamu mau kuliah apa nanti? Apa yang kau inginkan dari masa depan? Kira-kira kau mau menjadi apa nih? Tidak seperti kita waktu zaman dulu ya di SD ditanya, mau jadi apa? Tentara. Ditanya lagi si ceweknya, kamu ceweknya mau jadi apa? Saya menjadi orang kaya, punya rumah besar, punya usaha,
punya mobil mewah, punya ini. Terus beralih ke pertanyaannya ke Aco. Aco, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi suaminya Siti aja lah, supaya gampang. Dia sudah punya mobil, sudah punya rumah. Nah, ini eh, sesuatu yang menggelitik sebenarnya. Karena pengamatan saya, anak muda sekarang itu gampang menemukan jati diri, tetapi sulit menemukan eksistensi diri, sulit mempertahankan. Mereka kadang bosan dalam satu siklus, kemudian lompat ke siklus yang lain, dan siklus itu kemudian belum tentu menjadi apa eh, genrenya dia atau jadi belum relate dengan dia, kemudian itu bisa merusak tatanan relasi antara anak muda itu. Nah, tapi ketika ini kita tarik pada dunia organisasi masyarakat sipil, sebenarnya kami meyakini bahwa semua orang, baik itu yang postgraduate seperti yang ada sekarang, itu sebenarnya tinggal dimuati dengan nilai-nilai dan ideologi organisasi. Tinggal diberi muatan. Jadi gerbongnya itu udah siap oleh mereka. Tinggal kita muati isu, muati nilai, muati ideologi organisasi. Nah, persoalan pengambilan keputusan kan orang-orang senior dulu juga itu kan sering melakukan kesalahan, tapi berusaha agar kesalahan-kesalahan itu kemudian menjadi sebuah pembelajaran terbaik untuk tidak melakukannya lagi di masa-masa kemudian. Jadi yang saya paham. Nah, pertanyaannya Bang Chandra ini memang ya Bang, kita lihat, tapi saya mengamati itu sebagai sebuah gerakan komunal, gerakan anak muda. Jadi ketika eh, Pak Jokowi memanfaatkan anak muda untuk image kenegarawannya, itu saya melihat itu gerakan komunal. Kampus dengan black kampanye Pak hitamnya kemarin itu karena persoalan eh, apa lembaga ini sudah menarik eh, keuntungan dari proses pendidikan di Indonesia, sudah menjadi BLHP gitu, sudah menjadi lembaga yang kemudian bisa menarik iuran pendidikan yang besar pada peserta didiknya, dan kemudian anggaran dari pemerintah juga sudah mulai menurun di sektor pendidikan, dikampanyekan oleh anak muda dengan gerakan masa depan yang hitam gitu. Itu saya kira relatif eh, itu bisa mempengaruhi kebijakan. Tetapi ini harus dilakukan secara komunal, harus dilakukan berbasis gerakan. Kemudian ketika ada satu aktor ya, yang kemudian memanfaatkan anak muda ya, yang kemudian memanfaatkan media sosial untuk kemudian eh, menjadi eh, tanpa uang, tanpa modal besar, kemudian menjadi legislator, itu sebenarnya itu yang menjadi keahlian anak muda dan peluang besar. Karena anak muda sekarang itu bisa menempati ruang-ruang itu tanpa harus sama dengan pola orang-orang tua dulu yang harus menginvestasikan dana sejumlah dana besar kemudian belum tentu berhasil. Nah, ini sebenarnya pola-pola eh, pendekatan dan pemanfaatan ruang-ruang teknologi itu menjadi keandalan, kekayaan tersendiri bagi generasi sekarang. Sepanjang ya berupaya untuk memaksimalkan itu dan mengarah pada konteks positif, inovasi positif. Kalau di organisasi masyarakat sipil, sebenarnya yang kita mau temukan adalah kaderisasi model ini. Kaderisasi model yang mana organisasi masyarakat sipil eh, bisa melakukan kampanye berbasis teknologi yang dikuasai oleh, kalau itu dijalankan oleh anak-anak zaman saya, itu sudah nggak bisa lagi kita ngejar ketinggalan. Pasti ketinggalan terus. Nah, ini yang terjadi Mas Dian. Jadi eh,
persoalan pesimistis dan persoalan eh, dibukakan peluang dari generasi sebelumnya itu cuma persoalan waktu saja menurut saya. Kalau anak generasi sekarang mampu membuktikan kapasitasnya, pasti orang-orang dulu atau senior-seniornya yang tua itu pasti dengan bangga akan menyerahkan estafet kepemimpinan pada generasi. Biasanya orang nggak percaya karena orang nggak lihat kapasitasnya. Iya, anak muda nggak usah takut lah ambil keputusan. Saya sepakat nih, saya akan mengabdikan diri. NGO itu adalah pilihan karir saya, ya. Dan saya tidak akan eh, apa dan risiko apapun yang terjadi atas kehidupan saya sudah menghibahkan karir saya, ada pilihan karir saya adalah organisasi maka. Tapi jarang tuh anak muda mau seperti itu. Jadi mereka itu lebih relate ketika itu berdaya income. Apa yang dilakukan itu memberi manfaat income. Ada di kolom chat, ada dari Adel Irmayanti dari Balang Institute. Jadi di tengah meningkatnya atau bagaimana? Ini saya bacakan aja ya. Di tengah meningkatnya minat generasi muda untuk terlibat dalam gerakan sosial, banyak lembaga berlomba membuka ruang partisipasi. Namun, seringkali ruang tersebut justru bersifat simbolik atau seremonial semata. Lalu bagaimana sebuah lembaga dapat menghindari kaderisasi yang hanya seremonial tanpa benar-benar membangun kapasitas kritis dan juga keberpihakan sosial kepada pemuda? Itu yang pertama, Bang. Dan yang kedua ini ada dari Sonski Sinema Warga. Saya melihat kaderisasi yang selama ini banyak berhasil adalah institusi militer dan juga paramiliter dan OMS yang duitnya banyak. Lalu bagaimana dengan tanggapan Kak Iskandar? Silakan Bang. Dia membuat statement bahwa banyak generasi kita itu terlibat dengan gerakan sosial. Banyak lembaga berlomba membuka ruang partisipasi. Namun sering ini hanya sebuah drama, hanya sebuah seremonial, simbolik. Ya, entah itu dengan tujuan organisasinya kemudian eh, di apa didukung oleh kelompok muda atau hal-hal lain yang sifatnya menguntungkan. Tapi eh, gejala ini memang terjadi ya. Jadi beberapa organisasi atau ruang-ruang partisipasi di Indonesia ini itu memang sekarang mengarah pada generasi Z, ya. Eh, Opportunity-nya ada di situ. Kenapa? Karena ini people power, masa besar. Di situ kekuatan Indonesia sebenarnya ada di situ. Di usia reproduktif, usia eh, 35, under 35. Nah, tapi apakah kemudian penciptaan ruang-ruang ini dianalogikan lain oleh generasi muda? Hanya sebagai seremonial, simbolik. Ini menurut saya Adel ini mewakili anak-anak muda yang merasa ruang-ruang publik, ruang-ruang partisipasi yang dibuka untuk anak muda itu belum sepenuhnya eh, memberikan mandat untuk mereka bisa tumbuh, berkembang dan berkreasi di dalam. Jadi ya kalau kayak dulu kami mengenalnya istilahnya ada proyek dari donor misalnya yang kemudian sifatnya top down, tidak menghargai nilai-nilai organisasi kita, tidak relate dengan nilai organisasi kita. Tapi karena kita nggak punya eh, apa, dukungan dari donor, dia kemudian memaksakan uang yang dia berikan ke kita untuk capai tujuan organisasinya, maka kita terima saja tuh. Padahal sebenarnya tidak sesuai dengan nilai organisasi kita. Nah, begini juga yang terjadi nih, ketika ruang-ruang partisipasi publik bagi remaja, itu dinilai oleh remaja sendiri sebagai sebuah drama-drama singkat, ya, sebuah pencapaian yang tidak bisa diakui sebagai sebuah legasi eh, pemberian mandat pada kelompok muda. Karena di situ kita nggak bisa bersuara, nggak bisa kreatif,
nggak bisa mengkampanyekan hak hak dasar. Dan jadi ya wajar kalau ada yang menyatakan itu sebagai sebuah sebuah partisipasi yang simbolik dan seremonial. Nah, bagaimana merubah ini? Menurut saya, disinilah generasi muda harus, kan kelebihan generasi muda itu adalah kolaborasi, aksi-aksi besar. Coba nilai apakah ini menjadi ruang yang seremonial. Kalaupun menjadi ruang seremonial, ambil kendalinya, ya, ambil kendalinya, berperan aktif di sana, dan kemudian lakukan perubahan skema dari kegiatan-kegiatan. Ya, kalau kita jadi objek menjadi subjek itu harus frontal, harus menguasai panggung, harus menguasai ruang-ruang kebijakan. Nah, lalu bagaimana sebuah lembaga dapat menghindari kaderisasi yang hanya seremonial tanpa benar-benar membangun kapasitas kritis? Sebenarnya generasi kita itu tidak seperti generasi saya yang mulai dari kesadaran naif, kesadaran magis, kesadaran kritisnya level 3, baru kesadaran mandirian. Kalau anak sekarang, magis dan naifnya itu cepat ditemukan. Kesadaran kritisnya itu bisa datang lebih awal. Karena level perubahan manusia itu di situ ya, atau level perubahan komunitas di situ ya. Ketika dia sudah mampu berada pada level kesadaran kritis. Jadi komunitas yang berbahaya itu ketika dia sudah masuk pada level itu, kesadaran kritis. Jadi tidak lagi ke, bantuan kalian ternyata nggak bermanfaat tuh buat saya tolak ya. Itu kesadaran kritis yang muncul. Karena dia tahu apa yang di program yang dikasih ke dia itu tidak berdaya guna dan berdaya manfaat bagi dia. Dia punya kuasa tuh untuk menolak. Sorry ya, saya nggak dukung proyekmu. Kenapa? Karena itu nggak bermanfaat buat saya. Ini udah kesadaran kritis tuh yang muncul pada komunitas. Anak-anak remaja juga harus seperti itu. Ini menarik nih, Mbak. Soksi, Ya gimana? sinema sinema warga ya. Iya, Jadi dia mempertanyakan bahwa kaderisasi yang selama ini berhasil itu institusi institusi militer dan militer. paramiliter dan OMS yang duitnya banyak. Ini yang terakhir nih yang saya highlight. OMS Iya. yang duitnya banyak. Biar eh, kalau saya tanggapi, saya melihat begini ya. Institusi militer dan paramiliter misalnya, itu kita kenal mereka sudah punya proses kaderisasi yang terpola, konsisten dilakukan, dan itu juga berimbas pada support yang kuat, yang besar. Jadi misalnya begini, ketika Anda memutuskan untuk menjadi seorang tentara, maka pasti Anda akan berusaha masuk pada sekolah sekolah ketentaraan yang dibuat pemerintah. Itu jaminan tuh. Ya, jadi memang, tapi ketika kita lihat organisasi di luar dari organisasi yang di-set up oleh pemerintah dengan sumber daya yang sedikit, misalnya kita anggap eh, organisasi sayapnya anak-anak, eh, forum komunikasi putra putri purnawira Indonesia, misalnya FKPPI, kita sebut sebagai ormas. Ini juga tidak bisa kita analogikan bahwa ini institusi, bentukan institusi militer yang kemudian berhasil melakukan kaderisasi. Di situ eksklusif tuh, yang bisa masuk dalam organisasi itu hanya anak-anak TNI saja. Kemudian bikin lagi KBPP, keluarga besar putra putri perwira polisi. Ini organisasi massa juga yang terstruktur. Tapi kemudian apa di situ? Yang terjadi adalah eksklusif, nggak bisa diakses oleh anak muda lain yang bapaknya bukan polisi atau tidak punya sejarah bahwa ada salah satu keluarga anggota polisi. Nah, ini kalau OMS mau menggunakan cara ini, itu memang butuh biaya besar karena pemerintah itu ketika mengkader seorang abdi negara dalam konteks militer,
maka dia harus membuat sekolah kedinasan dulu. Di situ sudah dibiayai negara tuh. Masuk tentara itu udah dibiayai negara. Sudah jadi eh, apa eh, aparat TNI. Walaupun masih berpendidikan pun udah dapat gaji dari negara. Iya, benar. Jadi nggak bisa ya. Kalaupun teman-teman membandingkan antara proses kaderisasi kita dengan kaderisasi yang sudah settle seperti ini, ya membandingkannya dengan OMS yang duitnya banyak. OMS duitnya banyak ini saya juga bingung. Organisasi masyarakat sipil itu bukan kekayaannya bukan pada uang. Organisasi masyarakat itu kekayaannya pada nilai, ideologi, dan eh, apa nilai-nilai gerakan. Kalaupun OMS kemudian eh, bisa sustain karena memiliki income dana yang cukup besar, itu sebenarnya kompensasi aja dari upaya-upaya yang selama ini. Jadi kalau saya bisa kasih titipan pesan sama anak muda, OMS itu adalah pilihan karir, itu satu. Dan yang kedua, OMS itu tempatnya kalian untuk masuk tiket kalian untuk masuk surga. Ya, pintu surganya ada di kaki ibu kalian. Tapi tiket untuk masuk surga itu adalah aktivitas LSM. Nah, aktivitas LSM itu kan lillahi ta'ala ya. Kadang kita melupakan keluarga sendiri karena mengurusi keluarga orang lain, anak orang lain. Itulah kerja-kerja masyarakat sipil. Lupakan waktu untuk weekend sama temannya. Sepakat kalau misalnya proses kaderisasi kita baik, ya kita juga bisa kok membuat champion-champion atau relawan-relawan yang berhasil di masa depan. Yakin aja, sama dengan ketika institusi militer membuat proses kaderisasi yang mapan seperti itu. Itu by stick. Oke, Bang Iswat. Bagaimana nih teman-teman? Sudah banyak sekali insight yang masuk ya hari ini. Nah, teman-teman. Ya, saya kira kegiatan kita dengan Yutri, dengan tema kepemimpinan anak muda, ini sebenarnya trigger saja untuk memastikan apakah organisasi masyarakat sipil di Indonesia itu melakukan proses kaderisasi di lembaga. Itu satu. Yang kedua, apakah organisasi masyarakat sipil di Indonesia kemudian suatu waktu akan digerakkan oleh kelompok muda. Ya. Nah, yang ketiga adalah saya titip pesan bahwa ketika Anda terlibat pada organisasi masyarakat sipil, maka adalah yang bisa berubah. Bukan kami yang tua. Itu Mbak Isti, kata-kata hari ini. Kata-kata. Nggak ada yang tua kayaknya Bang, nggak ada tua. Iya, nggak ada ya, lebih Semuanya dewasa 17 kayaknya tahun ya. semangatnya. Ya, lebih dewasa aja. Ya, gitu. lebih dewasa, benar. Oke deh, akhirnya kita sampai di penghujung acara kita. Kita mari berikan apresiasi untuk narasumber kita, ada Bang Andi Iskandar, Bang Is. Oke, sama-sama silahkan lihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke deh, terima kasih semuanya. Sangat senang bersama kawan-kawan Lokadaya di sini. Jadi teman-teman, kawan-kawan Lokadaya, saya mau ingatkan bahwa pekan depan masih ada sesi ketiga dengan tema peta dan juga analisis potensi pemimpin muda. Rumah kayu beratapkan seng. Cakep. Sudah dibangun hingga usia baya. Cakep. Pemuda OMS bukan kaleng-kaleng. Kalau bergerak, pasti bikin heboh se-Indonesia Raya. Saya Isti dan juga seluruh tim Lokadaya mohon undur diri. Terima kasih kawan Lokadaya semuanya sudah hadir hingga akhir sesi. Sampai ketemu pekan depan dalam series peta dan juga analisis potensi pemimpin muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.